Halo Vivi Squad, welcome to Pony Beauty Channel bareng aku Belinda Putri. Dan di sini di Belajar bareng Vivi, kali ini kita akan membahas soal hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu adalah kondisi di mana di suatu bagian kulit itu lebih hitam dibanding area-area lainnya, atau biasanya kita juga suka sebut itu sebagai noda atau flek hitam. Nah, hiperpigmentasi itu bisa terjadi di wajah atau bisa juga di area-area tubuh lainnya, dan biasanya dia berbentuk bintik atau bisa juga patch yang lebih lebar. Sebenarnya untuk mengingat hiperpigmentasi itu kita bisa dari kata pigment itu warna ya kan, terus hiper tuh berlebih gitu, jadi ada warna yang berlebih, jadi dia lebih hitam gitu dibandingin area-area lainnya, lebih pigmented dibanding area-area lainnya. Intinya seperti itu. Ada 3 jenis hiperpigmentasi yang paling umum. Yang pertama itu ada age spots atau sunspots, terus yang kedua itu ada PIH atau post inflammatory hyperpigmentation, dan yang ketiga itu adalah melasma. Jadi pada dasarnya hiperpigmentasi itu disebabkan oleh produksi melanin yang terlalu banyak. Melanin itu apa Kak? Melanin itu adalah pigmen kulit yang memberikan warna untuk kulit, rambut, dan mata. Nah, jadi ketika dia diproduksi terlalu banyak di area tertentu, maka area tertentu itu akan menjadi lebih gelap gitu. Nah, ada beberapa faktor yang memicu produksi melanin berlebih di kulit. Salah satunya, ini yang paling utama, itu adalah paparan terhadap sinar matahari. Jadi ketika terpapar terhadap sinar matahari, kulit tuh memproduksi melanin lebih banyak. Kenapa? Karena selain memberi warna buat kulit, mata, dan rambut, melanin tuh juga berfungsi untuk melindungi kulit dari bahaya UVA dan UVB. Makanya ketika terpapar sinar matahari, kulit memproduksi melanin lebih banyak, dan jadinya area-area tertentu itu tuh yang mana produksi melaninnya itu lebih banyak, itu tuh jadi menggelap. Nah, itu biasanya bentuknya itu bisa bercak-bercak atau ada patch. Nah, itu tuh biasanya lebih umumnya disebut age spots atau sunspots. Nah, kalau misalnya nih kalian udah punya age spots atau sunspots atau post inflammatory hyperpigmentation dan kalian nggak lindungin kulit dari sinar matahari, itu penggelapannya bisa semakin parah. Faktor yang kedua itu adalah hormon. Nah, hormon yang nggak seimbang ini tuh bisa menjadi penyebab melasma juga, yang khususnya atau umumnya terjadi pada ibu hamil. Ketidakseimbangan hormon atau peningkatan juga nih di hormon estrogen dan progesteron itu menyebabkan peningkatan melanin yang akhirnya leads to melasma. Nah, faktor yang ketiga itu adalah luka atau bekas jerawat. Jadi kalau kalian dengerin tadi penjelasan di awal, aku ada ngomong soal post inflammatory hyperpigmentation. Itu tuh kalau kita translate, hyperpigmentation yang terjadi post atau setelah inflammatory. Jadi setelah ada area yang inflame atau meradang, itu terjadi hyperpigmentation. Nah, itu karena biasanya luka itu juga bisa memicu produksi melanin yang menyebabkan area yang inflame atau luka itu atau radang itu jadi lebih gelap daripada area-area lain. Jadi kalau misalnya nih, kalau kalian mencet-mencet jerawat, itu kan jerawatnya bisa inflame tuh, bisa meradang. Itu nanti hasilnya atau bekasnya itu juga bisa menggelap areanya. Makanya jangan pencet-pencet jerawat. Faktor yang selanjutnya itu adalah usia. Jadi seiring bertambahnya usia, produksi sel melanocytes atau sel yang menghasilkan pigmen melanin itu berkurang. Tapi sel melanocytes yang tersisa itu ukurannya lebih besar dan biasanya tuh terfokus di satu area. Jadi yang menggelap tuh cuma di area-area tertentu doang. Kayak kenapa biasanya bentuknya kayak bintik atau patch, itu karena dia produksi melaninnya itu terpusat di satu area aja, yang biasanya juga disebut age spots.
gimana sih caranya mencegah hiperpigmentasi? Caranya tuh ada dua. Yang pertama dengan penggunaan sunscreen, terus yang kedua itu dengan tidak mencat-mencat jerawat atau garuk-garuk area bekas luka di kulit. Nah, untuk penjelasan seputar sunscreen yang lebih lengkap, kalian bisa tonton video belajar bareng Phoebe bab kelima yang membahas seputar sunscreen. Tadi kan kita udah bahas seputar hiperpigmentasi itu apa dan kenapa, apa faktor yang menyebabkan, terus gimana cara mencegahnya. Tapi kalau nih misalnya udah terlanjur aku udah terlanjur ada area yang hiperpigmentasi, apa yang bisa aku lakukan untuk menguranginya? Nah, strateginya itu secara garis besar ada dua. Yang pertama itu dengan mengurangi jumlah melanin, yang kedua adalah dengan eksfoliasi. Yang pertama, mengurangi jumlah melanin. Ini maksudnya adalah kalian pakai skincare yang punya kandungan yang bisa menghambat produksi melanin berlebih. Apa sih kandungan atau ingredients di skincare yang bisa menghambat produksi melanin berlebih? Salah satunya adalah arbutin. Arbutin ini fungsinya adalah untuk menyamarkan noda hitam, meratakan warna kulit, dan juga mencerahkan. Jadi kulitnya tuh nggak belang-belang. Untuk produknya kalian bisa coba dari The Ordinary, yang The Ordinary Alpha Arbutin 2% plus hyaluronic acid. Nah, kalau kalian mau coba yang lokal, kalian bisa coba produknya SBC Skin yang Whitening Serum Complex. Selain arbutin, vitamin C juga bisa membantu untuk mengatasi hyperpigmentation, karena vitamin C itu adalah salah satu antioksidan yang paling efektif untuk menangkal radikal bebas. Terus selain mengurangi noda hitam, dia juga bisa mendorong produksi kolagen. Jadi selain kulitnya itu lebih cerah, juga lebih kenyal. Nah, untuk produknya, produk vitamin C itu kan banyak banget ya. Aku juga sebenarnya udah coba serum vitamin C itu banyak banget. Cuman lately yang aku pakai dan aku suka ini tuh dari Purito. Ini namanya Purito Pure Vitamin C Serum. Dia ada vitamin C dan hyaluronic acid. Vitamin C-nya 5%. Terus dia fragrance free, jadi aroma yang kalian akan cium dari produk ini tuh bener-bener aroma aslinya vitamin C banget. Teksturnya ringan, terus aku suka sama packaging yang pump gini karena lebih terlindungi dari paparan udara dan sinar matahari. Terus teksturnya enak diratain, dan yang aku rasain pas make si Purito Pure Vitamin C Serum ini, itu kulit tuh rasanya lebih kenyal. Yang paling dominan banget, signifikan banget aku rasain itu adalah kekenyalannya sih. Aku ngerasa kulit tuh lebih kenyal dan bekas jerawat itu tuh lebih cepet hilangnya. Makanya kenapa menurut aku Purito Pure Vitamin C Serum ini tuh salah satu vitamin C serum yang recommended untuk dicoba. Ingredient yang selanjutnya itu adalah licorice. Licorice ini sebuah ingredient yang bisa mengurangi produksi enzim tirosinase, sehingga dia juga menghambat produksi melanin berlebih. Nah, licorice ini juga salah satu ingredient antioksidan juga, dan sangat banyak dipakai di berbagai produk skincare karena dia tuh memang udah well research. Dia sudah banyak publikasi yang mendukung bahwa dia ini adalah ingredient skin brightener yang efektif. Nah, untuk produk-produknya, apa sih produk-produk yang mengandung licorice? Ada di Herbal Licorice Mist, terus ada di I Trust Nature Licorice Serum, dan juga ada di Hale Stay Tone Balancing Essence Toner. Selanjutnya, niacinamide. Ini aku yakin kalian pasti udah sangat familiar dengan ingredient ini. Ini tuh ingredient yang bisa meregulasi produksi melanin supaya nggak berlebihan. Selain itu, dia juga bisa mengontrol sebum, terus habis itu meredakan peradangan, terus mencerahkan kulit. Jadi sebenarnya niacinamide ini memang karena banyak banget manfaatnya, makanya banyak juga orang yang suka sama ingredient ini. Produk-produk apa aja sih yang mengandung niacinamide yang bisa kalian coba? Itu ada dari The Ordinary. Ini terkenal banget sih, aku kayaknya kalian pasti udah pada tahu semua. The Ordinary niacinamide 10% plus zinc 1%. Atau kalian bisa juga coba produk lokal dari Hau,
Haum Aloe Seed Niacinamide 10%. Tadi kita udah bahas strategi yang pertama, mengurangi jumlah melanin. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, eksfoliasi. Kenapa eksfoliasi bisa membantu mengurangi hiperpigmentasi? Karena dengan eksfoliasi, sel-sel kulit mati itu diluruhkan biar bisa diganti dengan sel-sel kulit yang baru. Jadi otomatis tampilan noda hitam, tampilan hiperpigmentasi itu berkurang juga. Nah, untuk ingredientnya, apa sih yang bisa dipakai untuk eksfoliasi? Yang pertama dan yang paling aku rekomen itu adalah AHA dan BHA. Mereka ini adalah dua jenis chemical exfoliants atau eksfoliasi kimiawi yang fungsinya adalah untuk meluluhkan sel-sel kulit mati di kulit kalian sehingga bisa diganti dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, AHA ini biasanya kalau di ingredients list tuh glycolic acid atau malic acid atau lactic acid dan lain-lain, itu lebih cocok untuk kulit yang kering. Sementara kalau BHA atau salicylic acid, karena dia bisa masuk lebih dalam ke dalam pori, dia cocok untuk kulit yang berminyak. Nah, untuk produk-produknya, produk AHA yang bisa kalian coba atau produk BHA yang bisa kalian coba, The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution, atau kalau lokalnya nih Bio Gentle AHA Serum. Untuk BHA-nya kalian bisa coba, ini kesukaan banyak orang banget, Benton Aloe BHA Skin Toner atau Acnema BHA Plus HA Serum. Ingredient yang selanjutnya yaitu retinol. Kalau retinol ini memang bukan untuk eksfoliasi ya, tapi dia itu bisa mempercepat sel kulit untuk mati sehingga digantikan dengan yang baru, atau kalau bahasa Inggrisnya itu increase skin cell turnover, digantiin yang lama dengan yang baru dipercepat. Nah, makanya dia resiko iritasinya tuh lumayan tinggi. Jadi untuk kalian yang belum pernah coba sama sekali, bisa coba di produk dengan persentase yang rendah dulu dan frekuensi seminimal mungkin dulu, sekali seminggu. Nah, kalau misalnya ternyata tidak terjadi reaksi iritasi, bisa kalian naikin frekuensinya jadi 2-3 kali seminggu. Nah, terus selama pemakaian retinol itu, kalian tuh nggak boleh skip moisturizer karena retinol itu bisa bikin kulit agak kering. Untuk produknya yang bisa kalian coba, produk-produk yang mengandung retinol, yang pertama itu The Ordinary Retinol 1% in Squalane, atau untuk lokalnya kalian juga bisa coba produknya For Skin Sake yang For Skin Sake Retinol Overnight Cream. Nah, untuk merangkum video ini, caranya gimana sih untuk mencegah hiperpigmentasi? Yang pertama dan yang paling utama adalah pakai sunscreen. Jangan pernah skip sunscreen supaya noda hitam itu tuh nggak timbul gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah rajin pakai sunscreen, tambahin juga skincare yang bisa membantu menyamarkan noda hitam. Kalau udah terlanjur ada nih noda hitamnya, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalian bisa pakai produk-produk yang mengandung ingredient yang bisa menyamarkan noda hitam, kayak yang tadi udah aku sebutin tuh, kayak si arbutin, niacinamide, vitamin C dan lain-lain. Nah, setelah pakai sunscreen dan pakai skincare yang menyamarkan noda hitam itu, kalau noda hitamnya udah hilang, kalian jangan berhenti pakai. Jadi intinya adalah kalian harus tetap rutin pakai terus sunscreen untuk mencegah dan tidak memperparah noda hitam yang udah ada. Sekian video belajar bareng Phoebe kali ini sama aku. Semoga kalian terbantu. Kalau kalian suka sama videonya, like, terus share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Pony Beauty dan turn on notification supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pony Beauty. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.